Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sampailah kita pada sesi belajar membuat video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload KineMaster dari Play Store. Kita buka Play Store-nya, kemudian kita ketikkan KineMaster Pro, kemudian kita download dan install, baru kita akan dapat menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, saat ini aplikasi KineMaster sudah terpasang di Android Bapak dan Ibu. Sekarang kita bisa mulai mengoperasikannya untuk membuat video pembelajaran ataupun berbagai video yang lain. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu dengan mengklik pada icon KineMaster. Baik, ini sudah terbuka KineMaster-nya. Langkah berikutnya, kita mengklik tanda plus, lingkaran bertanda plus yang ada di tengah. Nah, langkah selanjutnya kita pilih aspek rasio untuk video kita. Aspek rasio yang disarankan untuk video adalah 16:9. Maka kita pilih rasio yang paling kiri, kita klik. Baik, ini sudah terbuka tampilan KineMaster. Langkah selanjutnya kita klik pada icon media di atas lingkaran merah di sebelah kanan. Nah, kemudian kita pilih video opening yang sudah kita siapkan. Jadi harap diingat di mana tadi kita menempatkan aset-aset untuk video yang akan kita buat. Kita klik video openingnya. Ini ada warning untuk encoding, tapi kita coba saja klik OK. Kemudian jangan lupa klik tanda centang atau checklist di pojok kanan atas setiap kali kita selesai memasukkan aset ke dalam KineMaster. Langkah berikutnya, klik lagi icon media, kemudian kita ambil flyer atau infografis yang sudah kita siapkan. Klik tanda centang lagi. Berikutnya, klik media, kemudian kita pilih background. Yang ini folder yang ada di pojok kiri paling atas. Nah, tersedia berbagai macam background. Ini disarankan untuk menggunakan background yang berwarna cerah, maka kita pilih misalnya background berwarna kuning, klik, kemudian jangan lupa checklist. Setelah itu kita bisa memperpanjang background ini dengan menyentuhnya dan menggesernya ke kanan sampai dengan waktu yang kira-kira dibutuhkan untuk video yang akan kita buat. Nah, ini misalkan kita sudah 3 menit ya, kemudian klik tanda checklist. Nanti jika Bapak Ibu masih memerlukan background ini karena masih ada rangkaian video yang mau dimasukkan ke dalam KineMaster, Bapak Ibu tinggal menggesernya ke kanan untuk menambah panjang background. Baik, langkah selanjutnya kita klik tanda panah ke arah depan yang ada di sudut kiri bawah untuk melihat tampilan video yang sudah kita buat. Kita coba play. Ya, kita stop dulu. Sekarang kita mulai memasukkan inti dari pembahasan yang akan kita sampaikan melalui video. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah memiliki
rekaman video yang berupa file MP4. Ini Bapak Ibu tinggal klik layer atau lapisan, kemudian memasukkan media tersebut ke dalam KineMaster. Tetapi agar lebih terkesan seperti pembelajaran di kelas, kita akan menambahkan background berupa ruangan kelas atau papan tulis. Ini kita klik layer atau lapisan yang ada di lingkaran sebelah kanan. Nah, kemudian kita pilih media. Kemudian kembali ke folder penyimpanan aset. Nah, kita ambil atau kita klik background berupa papan tulis, kemudian klik checklist, kita sentuh pada gambar background papan tulis, kemudian kita lebarkan hingga memenuhi layar KineMaster. Kita klik tanda checklist, kemudian kita geser ke atas pada deret bawah KineMaster. Kita sentuh pada gambar papan tulis, kemudian sama dengan background, kita panjangkan, kita geser ke kanan, sampai dengan jumlah waktu yang kita butuhkan untuk membuat video kita. Ya, kita anggap cukup. Klik tanda checklist, kemudian kita bisa menggesernya ke depan lagi. Nah, berikutnya kita akan menambahkan materi pada KineMaster kita, karena kita belum menyiapkan rekaman pembelajarannya, rekaman MP4-nya. Kita bisa menambahkan efek suara dengan menyentuh tombol voice, kemudian klik start, dan kita bisa memulai merekam pembicaraan kita. Selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Saat ini kita sedang melaksanakan BIMTEK pembuatan video pembelajaran berbasis Android. Untuk membuat video pembelajaran kali ini, kita cukup menggunakan perangkat keras berupa gawai dan software yang berupa aplikasi KineMaster. Nah, setelah penambahan efek suara, kemudian kita bisa memasukkan tulisan dan juga gambar sesuai dengan suara yang tadi kita rekam. Nah, kita tinggal mengatur tulisan ini, bisa mengganti warna tulisan juga seandainya diperlukan. Klik tanda checklist setelahnya, kemudian mengatur atau memilih bentuk hurufnya, kemudian bisa mengatur animasi tulisan tersebut, misalnya keluarnya letter by letter, kemudian klik tanda centang. Nah, kita bisa memperpanjang tulisan itu dengan menyentuhnya dan menggesernya ke kanan. Sama seperti ketika memperpanjang tulisan, memperpanjang background sehingga sesuai dengan rekaman suaranya. Nah, berikutnya ini klik lagi, kemudian bisa menambahkan tulisan lagi, klik layer, pilih teks, kemudian menuliskan judul materi. Oke, karena tulisan ini bertumpukan atau menumpuk, nah ini bisa kita geser ke kanan agar tidak bertabrakan. Nah, lalu kita bisa mengaturnya dengan mengklik tulisan tersebut,
misalnya menjadi 2 baris, kita bisa klik. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada tanda titik-titik di samping kiri dari tanda checklist. Nah, kita bisa meletakkan spasi atau membuat penjedaan dari tulisan kita. Kemudian kita atur warnanya, tidak terlihat. Nah, sudah terlihat. Boleh diatur animasinya juga, misalnya keluar dari kiri ke kanan, dipilih saja in animation, kemudian klik tanda checklist. Nah, ini juga bisa dipanjangkan, geser ke atas lalu tarik, kemudian klik tanda checklist. Lalu bisa menambahkan layar lagi. Kita bisa menambahkan media berupa gambar misalnya. Klik tanda checklist, lalu kita geser ke atas, dilihat, oh ini ternyata perlu digeser sedikit ke kanan biar tidak bertabrakan. Nah, sekarang gambarnya bisa diatur. Kemudian bisa tambahkan, klik layer lagi, lalu pilih gambar berikutnya. Nah, karena tadi perangkatnya ada 2 macam, ini bisa kita tambahkan seperti ini. Mau ditambahkan lapisan berupa tulisan juga boleh. Klik pada layar atau background, kemudian klik lapisan, pilih teks, kemudian kita ketikkan kata-kata yang akan ditampilkan. Ya, ini bisa digeser ke atas, bisa diatur juga untuk ukuran hurufnya dengan menggeser saja, menggeser kotak tersebut melebar atau menyempit. Lalu jangan lupa klik tanda centang. Baik, kita bisa mengecek ulang dari awal. Nah, sekarang sudah ada tulisan seperti yang tadi kita ketikkan. Kemudian tadi kita sudah menambahkan efek suaranya juga. Nah, proses selanjutnya ini Bapak Ibu bisa menambahkan audio dengan mengklik tanda atau tulisan audio yang ada di lingkaran sebelah kanan ini. Kita klik saja audio, lalu kita pilih salah satu audio yang sudah kita ambil, kita download dari YouTube Studio. Misalnya kita ambil ini, kita klik play dulu untuk mendengarkannya. Nah, jika dirasa sudah sesuai, klik tanda plus untuk menambahkan audio, lalu klik tanda checklist. Kita lihat ini panjangnya audio apakah melebihi video yang kita buat. Jika iya, kita bisa menekan atau menyentuh pada audio tersebut, kemudian klik gambar suara yang ada di sebelah kanan atas. Kita bisa memangkasnya dengan mengklik pada suara atau background suara tersebut. Kemudian kita geser ke atas, ini ada trim atau split, kita klik, kemudian kita potong ke kanan, trim to right of playhead. Nah, maka suaranya sudah sesuai dengan panjang video yang kita buat. Kita anggap cukup video yang kita buat, kita klik saja tanda panah yang ada di sudut kanan atas. Nah,
Kemudian kita bisa memberikan judul, ini klik pada kata untitled, misalnya menjadi berjudul video pembuatan media pembelajaran. Oke, ini judul videonya. Kemudian kita klik tanda share yang ini. Kemudian kita memilih HD-nya pada 720p. Jika sudah, kita klik export. Nah, ini merupakan proses render atau ekspor video. Selama proses ekspor ini diharapkan Bapak Ibu tidak berpindah ke kegiatan lain dengan menggunakan gawai karena akan mengganggu proses render video kita. Baik, ini proses ekspor sudah selesai, video siap untuk dibagikan. Klik tanda share yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih mau membagikan video tersebut dengan menggunakan apa. Apakah menggunakan Telegram, WhatsApp, atau menguploadnya ke YouTube. Demikian Bapak Ibu pembuatan video dengan menggunakan Android. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.